Oke, kita semua tahu jalan kaki itu sehat. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau kapan kita jalan kaki itu bisa jadi sama pentingnya dengan seberapa jauh kita melangkah? Nah, dalam kupasan kali ini kita bakal bongkar rahasianya. Gimana caranya mengubah jalan kaki biasa jadi senjata super buat kesehatan kita? Coba bayangin deh, gimana kalau setiap langkah yang Anda ambil setiap hari itu bisa kita upgrade? Manfaatnya jadi berkali-kali lipat, hanya dengan mengubah satu hal kecil aja. Dan rahasianya ternyata bukan soal jalan lebih jauh atau lebih lama. Bukan itu. Tapi soal jalan kaki dengan lebih cerdas. Kunci buat memaksimalkan potensi jalan kaki itu ada di satu hal sederhana. Timing atau waktu. Yuk kita lihat buktinya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi kenapa sih waktu jalan kaki itu penting banget? Kenapa milih jam yang pas buat jalan kaki itu bisa ngasih dampak yang wah luar biasa buat tubuh kita? Mari kita bedah bareng-bareng. Jalan kaki itu kan praktis ya, murah, semua orang bisa, bagus buat jantung. Kita semua udah hafal lah itu. Tapi ada satu elemen rahasia yang sering banget kita lupain. Dan elemen ini bisa mengubah segalanya. Apa itu? Waktu. Yap, dengan memilih waktu yang tepat, kita bisa menargetkan manfaat spesifik yang kita mau. Mau lebih berenergi? Bisa. Mau tidur lebih nyenyak? Bisa juga. Keren kan? Nah, sekarang kita mulai dari awal hari. Gimana ceritanya jalan kaki sebentar di pagi hari itu bisa jadi semacam suntikan energi alami yang bikin mood bagus seharian? Yuk kita lihat. Coba deh, sebelum nyeduh kopi, jalan kaki dulu. Ini cara alami buat nyalain mesin tubuh kita. Aliran darah jadi lancar, sistem saraf langsung bangun, dan bahkan ini dia, bisa bantu ngontrol nafsu makan seharian. Ini semacam biohack paling gampang buat memulai hari. Soal nafsu makan tadi, ini bukan cuma omong kosong loh, ada bukti ilmiahnya loh. Sebuah studi di tahun 2012 nemuin hal yang menarik banget. Orang yang jalan cepat selama 45 menit di pagi hari ternyata jadi kurang tertarik lihat foto-foto makanan yang menggoda. Jadi ini cara simple buat ngeriset keinginan ngemil kita dari pagi. Nah, buat kita-kita yang kerjanya di depan laptop, pasti kenal banget nih rasa jenuh pas udah jam 10 atau 11 pagi. Rasanya butuh sesuatu. Jalan kaki di pertengahan pagi itu bukan sekedar istirahat, tapi kayak neken tombol reset buat otak dan badan kita. Dan ini sejalan sama apa yang dibilang sama personal trainer Andrew White. Katanya, kesegaran yang kita dapat dari jalan kaki itu seringkali lebih nendang daripada secangkir kopi. Ini benar-benar penyegaran mental dan fisik yang sejati. Oke, kita geser ke tengah hari. Momen yang paling krusial buat banyak orang. Setelah makan siang. Inilah saat di mana jalan kaki sebentar aja bisa jadi biohack paling efektif yang bisa kita lakuin seharian. Pasti pada tahu kan rasanya, habis makan siang, kok mata jadi berat, fokus buyar, dan kasur kayak manggil-manggil? Nah, itulah yang namanya post-lunch slump, alias ngantuk setelah makan siang, musuh bebuyutan produktivitas di sore hari. Jadi, apa sih biang keladinya? Seringnya, ini gara-gara lonjakan gula darah setelah kita makan. Bayangin deh, energi kita tuh naik drastis, terus jatuh bebas. Kayak naik roller coaster. Nah, jatuhnya itu yang bikin kita lemes dan gak bisa mikir. Dan solusinya? Ternyata super simple. Sebuah tinjauan studi besar di tahun 2022 membuktikan kalau jalan kaki santai sebentar aja setelah makan, itu ampuh banget buat menstabilkan gula darah. Jadi, nggak ada lagi tuh drama roller coaster energi. Dan manfaatnya itu nggak cuma biar nggak ngantuk loh, jauh lebih dari itu. Dengan menstabilkan gula darah, kita juga bantu melawan risiko diabetes, mencegah lemak numpuk, dan yang paling penting, bikin kita ngerasa lebih tenang, lebih waspada, dan lebih happy buat lanjutin sisa hari. Oke, sore tiba, matahari mulai turun. Di sini, peran jalan kaki jadi beda lagi. Bukan buat cari energi, tapi justru sebaliknya, buat cari ketenangan dan persiapan buat istirahat. Gini deh cara mikirnya, jalan kaki di sore hari itu kayak tombol off buat mode kerja dan tombol on buat mode santai. Sementara itu, jalan kaki di malam hari itu lebih kayak ritual buat ngebersihin pikiran dari semua kebisingan seharian. Nyiapin kita buat tidur yang berkualitas. Dan menurut Andrew White lagi, sore hari itu emang waktunya tubuh kita secara alami nyari keseimbangan. Makanya jalan kaki santai di jam-jam segini rasanya pas banget dan menenangkan. Jadi, pengen tidur lebih pules? Kuncinya ada di timing. Coba deh jalan kaki malamnya sekitar 1 jam sebelum waktu tidur.
Ini kayak ngasih sinyal ke tubuh kita, oke, waktunya rileks, siap-siap istirahat ya. Jadi tubuh kita nggak jadi terlalu bersemangat pas mau tidur. Oke, setelah kita bahas semua ini, dari pagi, siang, sore, sampai malam, jadi kapan dong waktu terbaik buat jalan kaki? Dan jawabannya adalah, ya tergantung Anda. Nggak ada satu waktu ajaib yang paling bagus buat semua orang. Waktu terbaik adalah waktu yang paling pas sama tujuan Anda di hari itu. Nah, biar gampang, kita rangkum ya. Butuh dorongan energi dan fokus, jalan kaki di pagi hari. Mau mengelola gula darah setelah makan, langsung jalan sebentar. Perlu melepas stres kerjaan, sore hari adalah jawabannya. Dan buat tidur yang lebih berkualitas, jalan santai di malam hari. Semuanya bisa Anda atur sendiri. Jadi intinya begini, jangan cuma sekedar jalan, tapi jalanlah dengan sebuah tujuan. Coba pikirkan, hari ini apa sih yang paling Anda butuhkan? Jalan kaki terbaik Anda sudah menunggu di luar sana. Pertanyaannya sekarang, kapan Anda akan melangkah?